Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi apositif. Oke. Apositif. A positive is noun or noun phrase follows another noun or noun phrase in opposition to it. That is, it provides information that further identifies or defines it. Apositif adalah kata atau frasa yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda atau kata ganti benda yang diikutinya. Kata ini seringkali didampingi oleh modifier atau kata yang menerangkan apositif untuk membentuk suatu apositif phrase. Dengan demikian, frasa ini umumnya disebut noun phrase. Jadi, apositif itu punya pasangan namanya modifier. Itu kata yang menerangkan apositif. Nah, itu seringkali disebut dengan noun phrase. Selanjutnya, contoh apositif. Di sini nomor 1, our friend Solikah just become a new mother. Our friend Solikah just become a new mother. Apositif di contoh nomor 1 itu berupa noun. Oke, kita lihat NB-nya itu ada apositif itu yang berupa kata tebal, sedangkan noun atau noun phrase itu berupa kata miring. Monggo dilihat yang nomor 1 itu yang kata miringnya itu friend, itu menjadi noun. Sedangkan yang bold atau kata tebal itu solikah. Jadi di Indonesiakan, temanku Solikah baru saja menjadi ibu baru, seperti itu. Jadi apositif ini apositifnya kan ini berupa noun. Nah, nounnya itu friend, temanku namanya Solikah baru saja menjadi ibu baru, seperti itu. Yang kedua, my brother a chemical engineer, it's very diligent. Nah, di sini apositifnya berupa noun phrase. Ini bukan lagi noun tapi noun phrase. Jadi itu menjadi frasa. Nah, biasanya noun phrase itu ada awalan the, of, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, sedangkan yang nomor 3 itu dia menjadi apositif noun. Paham? Oke, saya kira paham ya. Selanjutnya ada posisi apositif. Posisi apositif biasanya diletakkan setelah noun yang dideskripsikannya. Oke. Apositif biasanya diletakkan setelah noun yang dideskripsikannya. Noun yang dideskripsikannya. Berarti contoh apositif yang diletakkan setelah noun itu contoh yang nomor 1. Sedangkan ada pun juga itu bisa diletakkan di sebelumnya noun tersebut. Contoh sebelum noun atau peletakan apositif itu sebelum noun itu terdapat pada nomor 3. Maksudnya pada contoh nomor 3 seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya diterangkan oleh teman saya Rizka Rahmawati. Di sini saya Aidatul Zakia akan menjelaskan tentang apositif biasanya terbentuk dari yang pertama dari sentence, adjective clause, dan infinitive gerund. Selanjutnya, sentence atau apositif biasanya terbentuk dari sebuah kalimat. Saya langsung memakai contoh. Kalimat yang pertama, Jakarta is the capital city of Indonesia. Dengan kalimat yang kedua, Jakarta has many shopping places. Dari dua kalimat tersebut bisa dijadikan menjadi
satu kalimat yang mana dalam satu kalimat itu sudah terdapat apositif. Nah, cara menggantinya bagaimana? Cara menggabungkannya bagaimana? Cara menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat dalam apositif. Yang pertama itu caranya yang to be yang ada pada kalimat pertama yang berupa is harus dihilangkan terlebih dahulu menjadi Jakarta, the capital city of Indonesia. Kemudian Jakartanya dihapus. Jakarta yang ada di dalam kalimat kedua langsung dihapus. Kemudian langsung has many shopping places. Sebelum kata has many shopping places diberi tanda koma. Dan menjadi Jakarta, the capital city of Indonesia has many shopping places. Yang mana the capital city of Indonesia ini tidak harus memiliki catatan, yaitu apositifnya itu harus memiliki catatan, tidak memiliki to be dan berada di antara dua koma. Selanjutnya adjective clause. Adjective clause atau kumpulan dua kata atau lebih yang memiliki subjek dan verb yang berperan sebagai kata sifat. Adjective clause di sini yang termasuk relative pronoun. Saya langsung masuk contoh. Soekarno, who was one of the founding fathers of Indonesia, became a great president. Soekarno, who was one of the founding fathers of Indonesia ini merupakan contoh adjective clause yang berupa relative pronoun. Kenapa? Karena tanda dari relative pronoun ialah dimulai dengan kata who, was, dan which. Kemudian bagaimana cara menjadikan relative pronoun itu ada kalimat apositifnya dengan cara relative pronounnya dihapus dengan to be dihapus menjadi Soekarno, one of the founding fathers of Indonesia became a great president. Dengan catatan tidak memiliki relative pronoun, tidak memiliki to be, berada di antara dua koma. Untuk yang gerund dan infinitive akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apositif, gerund, dan infinitif. Oke, saya akan memberi contoh tentang gerund. Yang pertama, Daniel Sophie sailing across the Pacific Ocean takes a lot of time. Oke, kalimat sailing across the Pacific Ocean di sini apakah sudah menjadi kalimat apositif? Nah, kalimat yang berada di antara dua koma ini dia merupakan non-phrase atau part of speech yang menjelaskan subjek yang berada di depan. Jadi kalimat sailing across the Pacific Ocean sudah merupakan apositif atau penjelas yang menggunakan gerund. Kalian lihat di situ ada kata kerja takes, dia berada di belakang koma. Jadi kalimat sailing across the Pacific Ocean dia sudah menjadi satu kesatuan part of speech yang menjelaskan subjek yang berada di depan. Oke, yang kedua ini infinitive. His dream to win competition has made him work harder. To win competition di sini dia merupakan kalimat penjelas yang ada di depan, sama seperti sailing across the Pacific Ocean. To win competition di sini tidak ada kata kerja di kalimat tersebut dan merupakan part of speech dan subjek yang berada di depan. Jadi kalimat to win competition ini sudah merupakan kalimat apositif dengan menggunakan infinitive. Oke, yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat gerund dan infinitif, yang pertama tidak memiliki verb.
Di dalam kalimat sailing across the Pacific Ocean dan twin competition, di dalamnya tidak ada kata kerja. Yang kedua, tidak memiliki to be. Yang ketiga, berada di antara dua koma. Jadi, yang disebut kalimat appositive dengan menggunakan gerund dan infinitive itu kalimat yang berada di antara dua koma, yaitu sailing across the Pacific Ocean dan twin competition. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini saya akan menjelaskan satu contoh, yaitu berupa kalimat appositive. Contohnya, Soekarno, one of the founding fathers of the Indonesia, became a great president. Jadi, one of the founding fathers of the Indonesia ini merupakan penjelas dari subjek yang berada di depan, dan penjelasnya berada di belakang kata benda, yaitu one of the founding fathers di Indonesia ini merupakan kalimat appositif, dan kalimat appositif tidak selalu berada di antara dua koma, ia juga bisa berada di depan, seperti one of the founding fathers of the Indonesia, Soekarno, became a great president. Tapi kebanyakan soal biasanya itu seperti kalimat di atas itu, yang Soekarno, one of the founding fathers of the Indonesia, became a great president. Dan satu hal yang harus kalian perhatikan, yaitu di sini kalimat appositif merupakan noun phrase destruktif dan posisinya tidak terlalu penting dalam kalimat. Dan semisal saya hilangkan kalimat one of the founding fathers of Indonesia dan menjadi kalimat Soekarno become a great president. Lah, kalimat Soekarno become a great president di sini dia sudah menjadi kalimat utuh, karena di dalamnya terdapat subjek, predikat, dan objek. Dan jika yang dihilangkan Soekarno become a great president, dia itu tidak bisa dimengerti maknanya karena bukan merupakan kalimat utuh. Oke. Dan selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat positif. Yang pertama, tidak memiliki subjek pronoun. Yang kedua, tidak memiliki to be. Yang ketiga, tidak memiliki relative pronoun seperti who, which, whom, dan lain-lain. Yang keempat, tidak memiliki verb. Yang kelima, berada di antara dua koma. Yang keenam, berbentuk frase dan tidak berupa klausa. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.